Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini itu ada satu cerita datang dari Mas Hari di Magelang. Mas Hari itu menceritakan tentang kakaknya, namanya itu Mas Trisno. Kejadiannya sendiri itu sekitar awal tahun 2000-an, sekitar tahun 2002 atau tahun 2003. Jadi pada saat itu, Mas Trisno itu kan memang, Mas Hari itu anak ketiga, Mas Trisno itu anak pertama. Nah, Mas Trisno itu sempat menjalani hubungan dengan seorang perempuan, pacaran lah mereka, dan waktu itu udah sekitar 3 tahun mereka pacaran, dan setelah sekian lama, akhirnya Mas Trisno pun punya niat untuk menikahi perempuan tersebut. Tapi ternyata takdir berkata lain, benar-benar mengagetkan buat ini ya, buat keluarganya Mas Hari. Karena apa? Saat Mas Trisno dan keluarga pergi ke pihak perempuan gitu ya, untuk ya ngobrol lebih jauh lah gitu ya, ngobrol lebih jauh. Jadi sebelum itu memang belum resmi, tapi orang tuanya Mas Trisno atau orang tuanya Mas Hari ini mendatangi ke sana untuk ngobrol masalah ini, nanti rencananya mau dilamar dan sebagainya. Ternyata begitu sampai sana, ini ada sesuatu yang cukup mengagetkan. Si calon istrinya atau calon yang akan dilamar oleh Mas Trisno itu, saat bapak sama ibu berada di situ kan ikut nemuin juga. Nah, tiba-tiba si perempuan itu ini tuh mual-mual. Dia tuh mual-mual, dia bangun langsung ke kamar mandi, kan kedengeran ya, wah gitunya. Bapak sama ibunya Mas Trisno, ini anak kenapa ya, masuk angin atau bagaimana? Dan akhirnya sudah, bapak sama ibu pun ya coba ngobrol yang lain, tapi telinga itu terganggu dengan itu tadi, aktivitas si perempuan itu di kamar mandi. Ini tuh kenapa kok seperti itu, kok kayak gitu banget ya. Dan entah apa yang terjadi, tiba-tiba bapak dari perempuan tersebut itu ngomong, meminta maaf intinya. Jadi perempuan itu yang akan dilamar oleh Mas Trisno sekarang kondisinya lagi hamil atau mengandung. Yaitu benar-benar kaget, marah tentu saja bapak sama ibunya, tapi bukan marah terus ngomelin, itu enggak. Ya kayak gitulah, kaget gitu ya, marah, benar-benar kaget seperti itu. Tapi di satu sisi seneng karena ada sesuatu yang gak baik seperti itu. Hal itu terbuka, dan untungnya dari pihak keluarga sana itu yang membuka gitu ya. Dan itu ya sesuatu yang oke lah, patut diacungi jempol gitu. Jadi nggak ada yang disembunyi-sembunyiin seperti itu. Akhirnya pulanglah bapak sama ibu dengan rasa kecewa. Ya awalnya bingung mereka itu bagaimana cara nyampein ke Trisno. Ya sementara Trisno itu begitu pulang nanya-nanya, terus Pak gimana Pak tadi acaranya Pak? Ya acaranya begitulah, baru ngobrol-ngobrol, cuman belum ada titik temu. Jadi bapak itu masih mengundur ya, gimana sih cara ngomong sama Trisno masalah ini. Dan akhirnya pada suatu malam, ini kebetulan Mas Hari juga udah berada di kamar gitu ya. Ini bapak sama Mas Trisno sama ibu itu ngobrol bertiga. Bapak itu ngasih tahu semuanya begini, dan tentu saja Mas Trisno pun marah besar gitu ya. Ya coba ditenangin gitu sama bapak. Memang nggak mengamuk, nggak apa, tapi kelihatan dari tatap matanya sempat teriak Mas Trisno, kaget gitu ya. Dan si Mas Hari kan dengar itu ngelongok dan kondisi lagi tegang di sana. Mas Hari pun mundur tapi jadi memantau kan. Dari situ memang nggak tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Akhirnya si bapak itu datang ke Mas Hari, "Ri, sering-sering liatin masmu ya, sering-sering liatin Trisno ya. Pak emang kenapa Pak? Nanti bapak ceritain," kata situ. Iya pak, akhirnya ya kayak gitu. Sering diperhatikan sama Mas Hari. Mas Trisno pun
malam itu ya cuman ngelamun, ngerokok, duduk di ruang tamu, ditanya, "Mas, belum tidur, Mas?" Ri, belum, Ri. Ya, dijawab begitu ya. Cuman kelihatan mukanya tuh stres banget. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin, mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang goreng murni, renyah, tanpa campuran apapun, kualitas premium. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum memesan, ditunggu pesanannya. Itu aja. Untuk kawan-kawan yang sudah berkunjung ke channel Mbah Warmo juga terima kasih terima kasih banyak maksudnya. Baik, kita lanjutkan lagi cerita dari Mas Hari tadi. Nah, malam itu terus dijagain gitu ya, sering diawasin sama-sama satu keluarga. Cuman Mas Hari itu belum tahu ada masalah apa. Nah, besokan paginya Mas Risno itu masih tidur, sengaja biarin aja, nggak usah dibangunin. Mas Hari itu diajak ngobrol sama bapak. Jadi begini, Ri, tek 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 tek. Wah, udah Mas Hari pun marah juga gitu ya waktu itu. Tapi ya sudah, apa boleh buat, hal itu baguslah terbuka di awal daripada ternyata memang udah bener jadian sama Mas Risno, kan malah repot. Tapi yang nggak nyangka gitu ya. Ya saat ditanya, "No, bukan sama kamu kan?" "No, bukan, Pak, aku orang nggak pernah nyuwil, Pak," katanya. "Nggak pernah buka bajunya," katanya begitu. Ya wis lah, ya sudah, yang penting bukan kamu pelakunya. Udah, nanti kamu juga akan ketemu yang terbaik tentu saja. Akhirnya apa? Waktu pun berlalu, Mas Risno pun tentu saja murung selama beberapa hari. Dia itu ndak keluar rumah sampai pada suatu saat Mas Risno itu sikapnya mulai berubah, dan itu tuh relatif lumayan cukup cepat. Belum ada 2 minggu setelah kejadian tersebut, tiba-tiba udah kayak recovery gitu ya, udah mulai mukanya tuh mulai bersinar lagi, mukanya tuh mulai ceria lagi. Cuman itu ada yang aneh, dia itu ceria-cerianya tuh kayak ceria sendirian saat lagi ya nggak ada orang, nggak ada apa. Itu tuh kayak ketawa sendiri, kayak ada sesuatu yang lucu. Jadi pikirannya tuh kayak lagi membayangkan, bukan ini ya, bukan lagi ngobrol sama orang itu lucu atau apa, enggak. Tapi dia tuh kayak memikirkan sesuatu yang lucu dan dia tuh ketawa sendiri intinya. Ya, Mas Hari tentu saja ya melihat, "Mas Risno kentir tuh gimana sih ini, kok mulai seperti itu ya? Waduh, Mas Risno itu udah mulai aneh-aneh loh, ngomong sama bapak, Mas Risno begini. Iya ya, akhirnya bapak juga menyaksikan hal itu dan akhirnya diajak ngobrol, "No, kamu nggak apa-apa, No?" Pak, nggak apa-apa, kalau ditanya itu normal gitu." Nanti habis itu ditinggalin kayak gitu, ketawa-ketawa lagi. Udah, dia itu kayak punya kehidupan sendiri, dan tentu saja keluarga itu khawatir. Trisno itu sebelumnya anak yang sangat normal seperti pada umumnya, cuman kali ini tuh agak sedikit berubah. Ini takutnya kalau lama-lama didiamkan bisa jadi nanti tambah parah begitu kan. Ada keluarga semaksimal mungkin berusaha buat ngajak komunikasi terus, buat ngobrolin apa, nggak ngomongin masalah perempuan tapi ngomongin masalah hal-hal yang lain, kesukaannya Mas Trisno apa, angan-angannya apa dan sebagainya kayak gitu. Diajakin ngobrol, udah mulai netral lagi, mending, nggak sering ketawa, tapi sekarang lebih cenderung diam. Mas Risno itu lebih sering diam kalau lagi sendirian, itu kayak orang lamun gitu, nanti dikagetin sekali itu dia masih diem gitu, kayak nggak ngerespon. 2 kali sama, terus nanti kalau misal udah di depannya itu agak terlambat lah respon tadi. Keluarga pun makin khawatir dan waktu itu berlangsung lumayan cukup lama, sampai 1 bulan setelah informasi tersebut ya, informasi kejadian tadi sampai di telinganya Mas Trisno. Nah, setelah 1 bulan itu Mas Risno memang ya sudahlah, keluarga pun yang penting dia masih bisa diajak komunikasi, meskipun sekarang agak sedikit pendiam, mungkin dia masih sedih, dia masih kepikiran yang itu kali ya. Jadi mungkin merasa sakit hati dan sebagainya, udahlah biarin aja. Sampai akhirnya pada suatu malam, ini Mas Hari mergokin Mas Risno malam-malam, mungkin sekitar jam 1 pagi, setengah 1 pagi segitulah. Ini pas Mas Hari kebetulan mau tidur, baru mau tidur, dia itu habis begadang dan mau tidur ke belakang dulu, itu ngelihat Mas Risno keluar pintu depan sana. Loh, Mas Risno mau kemana? Akhirnya apa?
diikutin sama si Mas Hari, maksudnya pun mau nanya, Mas, kamu malam-malam begini mau kemana gitu kan. Soalnya kondisinya lagi seperti itu. Akhirnya si Mas Hari kan ke depan sana. Nah, saat ke depan, Mas Trisno itu udah berada di pinggir jalan desa di sana, di depan rumahnya. Mas Hari pun ngikutin, Mas Trisno itu bergerak keluar rumah, belok kiri, keluar ke sana ya, ke kiri, jalan ke situ. Mas Hari pun ngikutin ke sana. Pas di longok begini, kaget Mas Hari. Mas Trisno itu lagi jalan sama perempuan. Dan perempuan itu tuh aneh, kata si Mas Hari. Ya satu malam-malam, itu 1:30 pagi. Terus apa? Dia itu jalannya kayak orang yang lagi main, aduh permainan itu apa sih? Yang lompat-lompat itu loh, anak kecil. Yang dikasih kotak-kotak begini, terus lompat-lompat. Itu mainan apa sih kok lupa? Mohon izin ngopi dulu sebentar. Kopi hitam tanpa gula, mantap. Dan kayak gitu lompat-lompat tuh, Mas Trisno sama siapa gitu kan, malam-malam jam 1 begini. Nanti kalau orang ngelihat gimana? Mas Trisno sih diem aja, cuman ya sekali-kali ketawa gitu sambil tepuk tangan begini. Si perempuan tadi, perempuan yang lebih muda dari Mas Trisno dan terlihat sepertinya cantik dilihat dari bentuknya gitu ya. Ini dia tuh lompat-lompat kayak anak kecil yang lagi main-main itu ya. Lompat, tek 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 tek, itu muterin Mas Trisno. Terus nanti mereka tuh ketawa bareng. Kenapa seperti itu? Mas Hari pun ngikutin ya. Akhirnya diikutin terus. Mereka itu menuju ke sebuah makam di sana. Mas Trisno ke makam. Jangan-jangan perempuan itu setan. Nah, udah mikirnya itu ke sana si Mas Harinya. Diikutin, benar-benar diikutin. Duduklah mereka berdua. Itu bukan di dalam makam, tapi di depan makam di sana. Ada kayak tempat semenan gitu ya. Dipakai memang buat duduk-duduk di situ. Duduklah mereka berdua di sana. Mas Hari juga bingung. Ini di depan kuburan kok dikasih itu ya, itu sempat jadi pertanyaan juga. Cuman memang kalau sore itu banyak yang duduk-duduk di sana. Cuman kalau malam itu takutnya tempat duduk itu dipakai buat duduk sundel bolong atau kuntilanak. Warga itu mikirnya ke arah sana ya. Nah ini si Mas Trisno itu, mereka berdua itu kayak lagi pacaran, duduk begitu. Itu sama siapa sih gitu. Kok di sana ya, disamperin sama Mas Hari kan. Mas, dari belakang, Mas Trisno pun nengok, Hari gitu kan. Kenal, masih kenal. Mas lagi ngapain? Mas Hari pun gak mendekat, jaga jarak sekitar 4 meter atau 5 meter. Mas, pulang Mas, ini udah jam berapa? 1:30 Mas, jam 1 pagi Mas pulang gitu kan. Si perempuan itu tuh diem aja di sana. Dan Mas, pulang yuk Mas yuk gitu. Mas Hari juga udah takut. Oh iya Ri, aku pulang dulu ya, kata si Mas itu kayak pamitan sama si perempuan itu. Dan akhirnya apa? Mas Trisno pun bangun. Si perempuan itu nengok ke arahnya Mas Hari. Cantik loh gitu. Itu cantik, tapi Mas Harinya diem aja gitu kan, malu, fokusnya ke Mas Trisno. Dan Mas pulang Mas. Iya pulang. Yuk pulang yuk. Akhirnya pulang ke sana. Sepanjang perjalanan itu nggak ngobrol. Mas Hari coba nanyain, Mas itu siapa? Itu nggak dijawab sama Mas Trisno. Mas Trisno itu cuma senyum-senyum begitu, kayak orang lagi kasmaran, lagi berbunga-bunga gitu ya. Ditanyain diem aja, malah senyum-senyum sendiri. Alias sudah biarin aja. Pulanglah mereka sampai rumah. Begitu sampai rumah, bapak itu bangun dan ngelihat Mas Trisno sama si Mas Hari baru pulang kan. Itu Mas Trisno-nya nggak ditanya. Mas Trisno masuk ke kamar dan yang ditanya itu Mas Hari. Begini diaweh gitu kan, di sini Ri. Mas Hari pun dekat ke arah bapak ke situ. Ya Pak, kenapa? Ada apa gitu kan? Oh itu Pak. Mas Hari pun akhirnya cerita semua kan, begini. Aduh, gawat Ri kalau begitu Ri. Gawat kenapa Pak? Ya itu pasti bukan orang, perempuan itu. Kamu ngelihat Ri? Iya Pak, aku ngelihat Pak. Bapak nanti penasaran, Bapak juga pengen lihat gitu. Nah setelah itu baru dilakukan sebuah investigasi. Investigasi ini apa yang terjadi sama Trisno sebenarnya kan. Akhirnya sudah. Malam berikutnya ditungguin, bener aja Mas Trisno keluar. Cuman sayangnya
Bapak sama Mas Hari itu enggak melihat perempuan tadi. Mas Trisno tetap pergi ke arah kuburan sana. Dia pun duduk di situ, ya ngendap-ngendap begini diintip gitu ya. Ya Mas Trisno tuh lagi ketawa-ketawa seperti ada orang, seperti lagi ngobrol sama seseorang. Dan tiba-tiba Mas Trisno itu diem aja. Yuk sana, yuk, suruh pulang. Nah mereka kan balik, begitu balik badan, yang kaget itu Mas Hari. Bapak sih nyelonong biasa aja. Di belakang itu udah ada si anak perempuan yang kemarin. Itu cuman ngeliatin Mas Hari senyum begini, cantik tetap, tapi ya serem, kata Mas Hari. Serem, aku begini aja bahkan aku nggak nyapa gitu, karena bapak bilang itu tuh setan gitu. Jadi aku nggak berani nyapa. Bapak itu nggak ngelihat, jadi ninggalin Mas Hari ke sana. Ri, buruan, Ri. Iya pak, ngelewatin ke situ. Akhirnya ngobrol ini kan, Pak, pulang yuk, udah malam. Oh iya pak, aku pulang pak. Akhirnya pulanglah mereka ke sana. Dan malam itu bapak pun nggak nanya-nanya, Mas Hari yang nanya bapak emang tadi nggak ngelihat pak? Ngelihat apaan? Itu pak, tadi ada si perempuan itu di belakang. Bapak nggak ngelihat, berarti yang ngelihat itu cuman kamu doang, kata si bapak. Masa ya pak ya? Dan akhirnya sudah. Malam itu pun tertidur Mas Hari, dan untuk pertama kalinya Mas Hari itu mimpi ketemu sama perempuan itu tadi. Bener-bener katanya mimpinya itu kayak seolah itu nyata banget. Dan si perempuan itu manggil, Hari, katanya, dipanggil kan. Mas Hari pun nengok ke belakang. Loh, si Mbak kan yang suka di kuburan ini, karena dalam mimpi ya. Mbak kan yang suka sama Mas Trisno sama ini ya, yang suka di kuburan itu ya. Betul, kata si Mbak tadi. Udah Mas Trisno pun gak ngomong apa-apa lagi. Dan si Mbak itu tuh cerita. Ri, aku mau cerita, katanya. Loh, cerita apa Mbak? Cerita mengenai masmu, katanya. Jadi aku sekarang lagi deket sama masmu. Bukan berarti aku punya niat jahat, tapi setidaknya ya begitu. Aku coba menghibur dia supaya dia itu lebih tenang, dia itu lebih lebih ceria lagi, nggak seperti sebelumnya. Oh begitu ya, si ini pun nggak terlalu ini ya. Sampai akhirnya si Mas Hari itu nanya, Mbak itu kan setan Mbak. Terus nanti Mas Trisno kalau tahu dia takut gimana Mbak? Ya ndak usah takut, katanya, soalnya aku itu nggak bakal nakutin. Masa Mbak nggak bakal nakutin? Iya Mbak, aku mau lihat Mbak setannya tuh seperti apa, kata si itu ya. Ini di dalam mimpi si Mas Hari nyodon si perempuan itu berubah. Dia itu kayak tangannya tuh jadi memanjang gitu, kayak sayap, warnanya tuh ya hitam-hitam coklat kayak gitu. Ini jadi sosok yang menakutkan, dan disitulah Mas Hari itu terbangun ya kayak gitu, kayak orang dierep-erep gitu ya. Bangunlah dia, bapak sama ibunya itu kayak mungkin ngedenger Mas Hari ngelindur atau bagaimana, itu nyamperin ke situ. Pak, aku mimpi setan pak. Nah, setelah itu udah malam itu selesai. Keesokan paginya itu ada seorang tetangga yang datang. Pak, Pak, nuwun sewu, katanya. Kenapa Pak, ada apa Pak? Kayak tumben gitu ya. Sampean itu pagi-pagi udah kesini, ada apa Pak? Nuwun sewu. Semalam saya itu lewat depan rumahnya panjenengan. Jam berapa Bapak lewat? Udah tahu jam berapa, pokoknya udah mau pagi Pak. Terus saya itu ngelihat Pak, di atap sana Pak, itu ada yang lagi nongkrong Pak, katanya. Hah? Lagi nongkrong apa itu, ditanya kan sama bapak. Tidak tahu Pak, kayak orang, cuman gede Pak, kayak ada sayapnya, katanya begitu. Kayak burung gitu. Bukan, nggak model-model kayak burung, kayak orang nongkrong begini. Terus ini di belakangnya nggak tahu itu apa gitu. Itu sampean ngelihat? Iya, aku ngelihat Pak. Semalam itu nongkrong di rumah sebelah kanan, di ujung itu loh, ujung wuwungan di situ. Oh ya sudah Pak, makasih, kata. Iya, takutnya sesuatu yang udah baik Pak, makanya saya sampaikan, kata si bapak itu. Oh iya Pak, akhirnya bapak itu pun pulang ya, terima kasih. Terus bapak itu pulang.
Bapak pun mulai berpikir dan ngobrol-ngobrol, tidak melibatkan Mas Trisno, melibatkannya itu malah Mas Hari. Ri, tadi si Bapak itu cerita begini, menurut kamu gimana? Gimana ya Pak ya? Menurut kamu apakah ini ada hubungannya dengan mimpi kamu sama dengan sosok yang gak bisa Bapak lihat yang mendekati Trisno? Iya Pak, kayaknya ada hubungannya. Ya sudah kalau begitu. Akhirnya apa? Si Bapak mengupayakan ya hal-hal seperti itu dengan jalur yang seperti itu juga. Nyari orang sampai akhirnya ketemu dan Mas Hari itu cuma dapat cerita. Jadi apa yang disampaikan di mimpinya Mas Hari, kalau tujuan dia baik itu bohong. Nggak ada tujuan baik sama sekali. Tujuannya itu memang mau nguasain Mas Trisno, mau ngejatuhin lagi Mas Trisno, dan ya sosok seperti itu adalah sosok yang jahat dan ini harus diusir. Akhirnya apa? Diadakanlah sebuah ritual di rumahnya si Mas Hari tadi. Dimulai jam 10 malam. Dari jam 9 si Bapak sama ada beberapa temannya itu bukan Bapak ya, si bapak-bapak tadi yang orang pintar itu ada beberapa teman itu datang ke rumah ke sana jam 9 ngobrol-ngobrol, mempersiapkan segala sesuatunya sampai sekitar jam 10 itu dilakukan sebuah ritual. Si Mas Hari sama seluruh keluarga itu disuruh keluar semua. Jangan di dalam rumah. Ya suruh keluar, disuruh nunggu di depan rumah di situ. Dan Mas Trisno itu pun sama disuruh keluar, tapi asistensi Bapak tadi disuruh ngejagain. Ini anak gitu ya, kalau terjadi apa-apa tolong di handle gitu kan. Dan malam itu semua yang ada di sana, kata si Mas Hari, Bapak, Ibu, Mas Trisno juga itu ngelihat ada satu sosok yang lagi bertengger di atas rumah di sana, sosok hitam, dan itu memang kayak ngebuka sayapnya, tapi sayapnya nggak terlalu gede, kecil, beda kayak sayap-sayap yang di malaikat atau apa gambarannya seperti itu, beda. Ini sayapnya tuh kecil, itu ngebuka nongkrong di atas. Pak itu Pak ada Pak, ya udah jangan diliatin. Nah kan ada asisten itu ya teman-temannya, Pak jangan diliatin Pak, biarin itu yang di sana urusannya Bapak, katanya begitu. Oh iya baik-baik. Akhirnya begitu ya dilakukan ritual, listrik mati gitu kan, ceterak. Dan setelah itu yaitu terdengar suara kayak suara jeritan-jeritan, tapi bukan jeritan orang ya, jeritannya itu kayak jeritan binatang, melengking, terlalu melengking gitu kan, sampai beberapa warga itu notice, beberapa warga itu mendengar ini tuh jeritan dari mana, dan melihat mereka keluarga lagi pada di depan, akhirnya kan ke situ. Nah di situ ya mau ndak mau cerita, dan ritual itu kurang lebih sekitar 2 jam. Tengah malam lewat, akhirnya selesai, si Bapak itu keluar nyalain lampu lagi, ceterak gitu kan, udah terang, dan kata si Bapak, udah ndak apa-apa, ini udah balik lagi katanya. Dan Mas Trisno itu diem aja dari tadi. No, ayo kita masuk rumah. Iya Pak, masuk rumah ke sana kan, dan di situ Mas Trisno langsung minta maaf ke bapaknya, Pak, aku mau minta maaf Pak, aku mau minta maaf. Loh kamu mau minta maaf kenapa gitu kan, kamu ndak salah apa-apa nak, kata Bapak. Ya aku salah Pak, karena jadi merepotkan seperti ini. Aku sebenarnya tahu Pak gitu ya, kata si Mas Trisno. Kamu tahu apa? Itu tuh bukan orang, kata Mas Trisno. Loh kalau kamu tahu kenapa ini? Habisnya aku bingung Pak, katanya. Habisnya aku bingung, dia itu cantik. Dan pokoknya kalau misal aku ketemu sama dia, aku sejenak itu lupa sama Nela Pak gitu. Nah Nela itu yang tunangan, terus ternyata sebelum tunangan itu tapi ternyata hamil duluan sama orang lain gitu ya. Itu aku tuh begitu Pak, kalau sama dia itu aku lupa sama Nela Pak. Jadi ya aku tahu ini tuh bukan orang, ini bukan orang, aneh soalnya. Cuman ya mau gimana lagi Pak. Oh begitu ya sudah, ndak apa-apa no. Yang penting satu, kamu itu hebat, kamu itu udah berani mengakui semuanya. Dan kamu ada apapun itu, tolong sampaikan ke kami ya, biar kami itu bisa membantu. Tapi aku takut ngerepotin. Ya namanya keluarga ya siap direpotkan no. Kamu juga nanti besok
besok-besok akan seperti itu juga katanya, kata si bapak ya. Dapat pelajaran banyaklah dari kebijakan seorang bapak seperti itu, dan Mas Trisno pun memberi pelajaran juga buat Mas Hari. Mas Trisno pun jujur gitu ya semuanya, dan alhamdulillah setelah itu nggak lama setelah itu Mas Trisno itu bisa recovery, dia itu bisa kembali hidup normal ya, meskipun beberapa orang itu udah ada obrolan, udah ada sempat omongan selentingan yang bilang Trisno itu kentir, Trisno itu edan, Trisno itu gila kayak gitu kan. Itu udah banyak, tapi ya itu dihapus segera karena Mas Trisno itu udah kembali normal, udah kembali bekerja dan sebagainya. Alhamdulillahnya seperti itu ya. Ini jadi pelajaran juga buat Mas Hari, hati-hati gitu ya. Kalau misal kenal sama seseorang, ya harus hati-hati lah, intinya seperti itu. Dan ceritanya berakhir di sana, Mas Hari tidak melanjutkan apa-apa lagi. Terima kasih banyak Mas Trisno, terima kasih banyak Mas Hari. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, kawan-kawan yang sudah mampir di channelnya Mbah Warmo, tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.